Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen-dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Meilani Elizabeth Lasut. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Katolik Bunda Hati Kudus Soloan. Saat ini juga saya sementara menjalankan pendidikan profesi guru di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, batch 4 tahun 2025. Pada saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai penilaian untuk ujian kinerja. Untuk itu saya sampaikan selamat menyaksikan. Terima kasih. Berdiri siap. Marilah kita berdoa. Dalam nama Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat yang senantiasa Kau limpahkan pada kami. Saat ini kami ingin mengenal karya Putra-Mu bagi orang menderita. Ajarlah kami untuk semakin mengenal Putra-Mu yang penuh belas kasih, agar kami mampu membelas kasih kepada sesama. Engkau yang kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri salam. Selamat hari Ibu Guru. Selamat pagi semua, silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran, Ibu Lani akan mengecek dulu semangat di pagi hari ini. Oke? Oke. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya sehat, saya kuat, saya sukses. Terima kasih Tuhan. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi semangat pagi. Pagi. Anak Indonesia hebat. Sehat, cerdas, berkarakter. Oke. Cek kehadiran dulu. Apakah hari ini hadir semua? Hadir semua. Oke, baik. Karena hari ini hadir semua, maka kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan tema Yesus yang berbelas kasih. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita untuk materi ini ada 4 tujuan, yaitu peserta didik mampu bersyukur karena dirinya senantiasa dikasihi Allah melalui berbagai cara. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan pengalaman berbuat kasih kepada sesama maupun mendapat belas kasih dari sesama. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan makna dan teladan tindakan Yesus yang berbelas kasih sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengungkapkan keinginannya untuk meneladani Yesus yang berbelas kasih dalam bentuk doa dan tindakan nyata. Kita lanjut. Yang boleh memberikan pernyataan tentang apa itu kasih. Lalu berikutnya, siapakah yang pernah tergerak oleh belas kasih ketika melihat orang yang menderita, dan apa yang kamu lakukan setelah tergerak oleh belas kasihan? Apakah kamu berbuat sesuatu atau hanya diam saja? Adakah satu orang yang boleh memberikan pernyataan tentang pemahamannya apa itu kasih? Boleh angkat tangan? Oke, silakan Aprilia Kapo. Silakan Aprilia Kapo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai apa itu kasih. Kasih adalah sikap mental dan tindakan tulus yang mengutamakan kebutuhan, kebaikan, dan kesejahteraan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Kasih juga merupakan bentuk tindakan cinta kita terhadap sesama. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Aprilia. Oke, baik. Selanjutnya, siapakah yang pernah tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang menderita? Saya. Oke. Apa yang kalian lakukan setelah tergerak oleh belas kasihan? Apakah kamu diam saja atau berbuat sesuatu? Berbuat sesuatu. Oke, baik. Tentu ini adalah langkah awal untuk kita semua bagaimana kita menerapkan kasih bagi sesama kita, yaitu tentu harus dengan tindakan. Saat ini kita sering menjumpai orang-orang yang tersingkirkan
menderita dan sengsara, orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil, dianiaya, juga orang yang dibenci karena kebenaran. Orang-orang seperti inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kita. Maka orang-orang tersebut apabila kita memberi perhatian, mereka akan merasa kita memperhatikan mereka. Di lingkungan sekitar kita, pasti kita juga sering menjumpai atau menemukan orang-orang yang perlu dan membutuhkan perhatian dan bantuan dari kita. Orang-orang yang dimaksud yaitu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sengsara, dan orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Mungkin di sekitar kamu, di sebelah rumahmu, ataupun mungkin ada di tengah-tengahmu, ada di dalam lingkungan kelasmu. Kita seringkali menjumpai orang-orang seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini sangat membutuhkan bantuan, uluran tangan dan belas kasihan dari orang lain. Karena dengan menerima kasih dari orang lain, mereka pasti mendapat perhatian dan dukungan dari sesama untuk memperjuangkan hidup yang lebih baik. Situasi masyarakat seperti kelompok orang terpinggirkan, miskin, menderita, dan tidak diperhatikan ada juga pada zaman Yesus. Pada zaman Yesus, orang yang mengalami kemalangan seperti sakit, cacat, miskin, bahkan mengalami kematian dipandang oleh orang Yahudi sebagai hukuman dari Allah karena kedosaan mereka. Siswa-siswi yang terkasih, kadang kita hanya sering mengungkapkan bahwa kita mengasihi orang lewat kata-kata saja. Tetapi kalau kita hanya lewat dengan kata-kata tanpa tindakan, maka apalah arti dari kasih yang sesungguhnya? Kasih yang dimaksud Yesus yaitu kasih yang bukan hanya lewat kata-kata, melainkan juga lewat tindakan yang akan kita lakukan betul-betul terhadap sesama kita. Karena dengan tindakan, maka itu akan menunjukkan bahwa betul-betul kita melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Nah, berikut ini adalah beberapa gambar yang boleh kamu perhatikan yang menunjukkan situasi sesama kita. Yang ada di gambar ini terlihat jelas bahwa ada yang mungkin tinggal di kolong jembatan, hidupnya tidak seindah kita, hidupnya mungkin tidak seberuntung kita, bahkan untuk makan saja mereka sangat susah. Atau bahkan ada orang-orang yang terlantar, terpinggirkan, dan kurang mendapat perhatian dari sesama manusia. Oke, baik, selanjutnya sekarang Ibu ingin bertanya, apakah di antara kamu pernah melakukan tindakan kasih kepada sesama atau mungkin pernah merasakan tindakan kasih dari orang lain? Adakah yang boleh menceritakan pengalamanmu di antara dua hal ini? Oke, silakan Naila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menceritakan saat saya berbuat kasih kepada seseorang. Jadi pada waktu itu saat saya dan keluarga saya sudah mau pulang, saya melihat ada seorang kakek tua yang sedang berjualan kacang sambil berjalan termenung. Saat itu saya melihat kakek itu tua mungkin sedang berkesusahan, jadi saya langsung menghampiri kakek tua itu dengan tujuan untuk membantunya. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Naila. Tentu hal ini sangatlah baik karena kita memiliki akal budi, perasaan yang dikaruniai Allah. Maka Naila pada saat itu mungkin menggunakan perasaannya untuk membantu kakek yang sedang termenung pada saat berjualan kacang. Tentu hal ini adalah salah satu bentuk tindakan yang mencerminkan cinta kepada sesama dan mencerminkan bagaimana betul-betul bahwa kita peduli terhadap sesama yang membutuhkan. Nah, kita harus mengerti bahwa ciri utama orang Kristiani adalah kasih, adalah cinta. Maka dari itu kasih juga mengajarkan bagaimana kita betul-betul mencurahkan rasa cinta kita kepada sesama. Sikap kasih yang nyata dalam perbuatan harus kita biasakan. Kenapa? Karena kalau kita membiasakan perbuatan kasih dan cinta kepada sesama, maka itu akan menjadi sebuah keutamaan bagi kita manusia. Bela rasa, apa yang dimaksud dengan bela rasa? Bela rasa berarti kita ikut merasakan, menderita atau merasa bersama apa yang sesama kita rasakan. Nah, sikap inilah yang diinginkan oleh Yesus. Sikap seperti inilah yang mau kita lakukan, yang harus kita lakukan.
Selanjutnya, ajaran Yesus tentang kasih tentu sangatlah indah, di mana kita boleh melihat dengan jelas dari penginjil Lukas dalam bacaan Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37. Semua membawa Alkitab? Ada Lukas. Silakan kamu buka Alkitab Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37. Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37. Sudah? Sudah. Oke, kita baca bersama. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil juamu, biarkan juga dia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upamu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang menghakimi, sebab Dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oke, baik. Setelah kita sudah membaca dan mendalami bacaan Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37, tadi kita sudah baca bersama salah satu cerita tentang bagaimana itu kasih yang diajarkan oleh Yesus. Saat ini Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang nanti akan kamu jawab berkelompok. Jadi untuk pertanyaannya kamu jawab di lembar kerja peserta didik yang nanti akan Ibu bagikan di setiap kelompok. Nanti bentuk kelompok 3-4 orang. Setelah itu kalian berdiskusi dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, saling bertukar pikiran, sehingga kalian boleh menemukan dan mendapat jawaban yang tentu boleh menjawab pertanyaan yang diberikan. Jelas? Jelas. Silakan kalian boleh buat kelompok 3-4 orang, lalu Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik.
memberikan jawaban mewakili teman-teman kelompok yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. 1. Kasih seperti apakah yang dikehendaki oleh Yesus berdasarkan Lukas 6 ayat 27-37. Kasih yang dikehendaki Yesus berdasarkan Lukas yaitu, hendaklah kita umat manusia menebarkan kasih kepada semua orang, yang juga kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Yesus pun menghendaki kita agar mengasihi dengan penuh cinta musuh kita serta berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Juga kepada mereka orang-orang yang dipinggirkan, miskin, menderita, dan tidak mendapat perhatian dari orang lain. 2. Agar dapat melaksanakan kasih seperti yang dikehendaki Yesus, sikap apa saja yang harus kita miliki? Sikap rasa peduli kepada sesama dan atau berbelas kasih dengan cara membantu mereka serta turut merasakan penderitaan yang mereka alami. Yang terpenting bukanlah besar atau kecilnya bantuan, melainkan sikap bela rasa yang kita tunjukkan dalam tindakan. 3. Berdasarkan bacaan kitab suci, apa yang mendorong Yesus melakukan tindakan kasih? Tindakan Yesus tersebut didasari oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang-orang yang menderita, sengsara, dan melakukan banyak hal yang membahagiakan orang miskin dan menderita. 4. Tindakan belas kasih apa saja yang dilakukan Yesus berdasarkan kitab suci? Sikap bela rasa, kepedulian, dan belas kasih dengan berbagai cara, yaitu mau menyapa mereka yang terpinggirkan dan tidak diperhatikan. 2. Mau hidup di tengah-tengah mereka yang miskin dan menderita. 3. Mau melakukan mujizat-mujizat penyembuhan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 menjawab hasil diskusi. Berdasarkan bacaan kitab suci, apa yang mendorong Yesus melakukan tindakan kasih? Tindakan Yesus tersebut didasari oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang-orang yang menderita, sengsara, dan melakukan banyak hal yang membahagiakan orang miskin yang menderita. 4. Tindakan belas kasih apa saja yang dilakukan Yesus berdasarkan kitab suci? Yesus menunjukkan sikap bela rasa, kepedulian, dan belas kasihannya kepada mereka dengan berbagai cara. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya kitab suci juga banyak mencatat perbuatan-perbuatan kasih yang dilakukan oleh Yesus. Salah satu kisah yang menyentuh yaitu yang terdapat di Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17, juga dalam Injil Matius bab 15 ayat 32 sampai 38. Nah, saat ini Ibu akan memberikan tayangan video cerita tentang kitab suci. Oke, silakan perhatikan video tentang cerita kitab suci di mana Yesus melakukan tindakan kasih. Seandainya kau di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Nah, setelah kita melihat beberapa cuplikan video atau cerita kitab suci tentang tindakan-tindakan kasih yang dilakukan oleh Yesus, sekarang kita masuk di kesimpulan. Kesimpulan lewat pembelajaran kita di hari ini, apakah yang kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Boleh satu orang membaca? Oke, silakan. Silakan, Margaret. Kesimpulan, Yesus melakukan semua perbuatan kasih itu bukan demi mencari pengikut yang banyak, bukan pula demi popularitas, namun semua itu dilakukan demi pembebasan orang yang dikasihinya, demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Di tengah masyarakat, kita sering jumpai berbagai bentuk penderitaan yang dialami oleh orang. Begitu memprihatinkan keadaan mereka. Setelah kita belajar dan mengetahui sikap Yesus yang penuh belas kasih, apa yang dapat kita lakukan untuk mereka yang menderita? Apa yang telah kalian pahami tentang berbelas kasih? Belas kasih dalam hal apa saja yang telah Tuhan Yesus teladankan kepada kita? Kebiasaan seperti apa yang akan kalian lakukan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan atas pelajaran hari ini? Oke, bagian terakhir dari pembelajaran kita di hari ini yaitu kita masuk dalam bagian refleksi dan aksi. Nah, untuk refleksi ada 2 pertanyaan yang nanti bisa kamu jawab dalam hatimu. Yang pertama, apakah kalian sudah berusaha meneladani sikap Yesus menurut pembelajaran materi yang telah kita dapatkan hari ini? Dan yang kedua, apakah kalian mau melakukan rencana kalian dengan sungguh-sungguh? Dan untuk aksi, silakan kamu dalam suasana hening, rumuskanlah sebuah niat kamu untuk melakukan tindakan kasih pada sesama dengan sungguh-sungguh. Boleh untuk refleksi dan aksi ini dicatat di buku masing-masing sebagai bentuk perwujudan apa yang akan kamu lakukan, dan sebagai bentuk refleksi apakah benar-benar kamu sudah melaksanakan seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Silakan. Oke, apakah ada yang sudah selesai? Oke, baiklah. Saat ini kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Tentu Ibu berharap kiranya lewat materi hari ini kalian betul-betul meresapi dan melakukannya dalam tindakan nyata. Karena walaupun kita berkata-kata kasih dan cinta kepada orang, kepada sesama kita, tetapi kalau kita tidak melaksanakannya dengan tindakan, pada akhirnya semua adalah sia-sia. Oke, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita di hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk berdiri. Kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bernyanyi, dan setelah itu kita tutup dengan berdoa. Kita menyanyi bersama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kuat. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kembali kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam belajar kami hari ini. Bantulah kami ya Bapa untuk memiliki hati yang peka terhadap penderitaan sesama kami. Bantulah kami untuk senantiasa peduli dan belas kasih pada sesama kami, terlebih yang miskin dan menderita. Semua ini kami panjatkan demi kemuliaan-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak